Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rangga Yudhistira, salah satu mahasantri PKU MUI 2025, ingin memberikan pandangan mengenai metode istinbat maknawi menggunakan sudut pandang Maqasidus Syariah. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi dari tugas pengantar usul fikih Kiai Haji Mahzumi SPDI. Insyaallah saya akan menjelaskan mengenai metode istinbat maknawi menggunakan dasar dari kitab Maqasidus Syariah Ibnu Asyur. Nah, sebelum kita memahami tentang Maqasidus Syariah, banyak para ulama yang memberi pemahaman akan Maqasidus Syariah itu sendiri. Di antaranya yang pertama ada Imam Al-Juwaini, ada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ada Imam Syatibi, ada Imam Ghazali, Imam Thahir bin Asyur, ada Abu Zahroh, bahkan yang lainnya juga ada Ibnu Qayyim, ada Ibnu Taimiyah, ada Izzuddin bin Abdussalam yang mungkin tidak semua saya cantumkan pada presentasi kali ini. Tapi ulama-ulama besarnya diantaranya tadi ada Imam Al-Juwaini, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Imam Syatibi, Imam Al-Ghazali, Thahir bin Asyur, dan Abu Zahroh. Nah, untuk pembahasannya kita lanjut di slide yang selanjutnya. Nah, baik, untuk selanjutnya ini tahapan-tahapan dalam menentukan istinbat hukum menggunakan perspektif Maqasidus Syariah. Apa saja yang perlu diketahui? Yang pertama, kita harus memahami nas syariat atau nas dari Al-Quran dan Al-Hadis itu sendiri. Kemudian meneliti dalil kontradiktif, meneliti dalil-dalil yang berlawanan. Kemudian mengkiaskan hukum kontemporer dengan landasan hukum-hukum yang pernah terjadi pada saat zaman Rasul maupun pada saat zamannya para sahabat. Kemudian yang keempat, memberikan fatwa untuk sebuah realitas yang tidak pada nas syar'i dan tidak bisa dikiaskan. Jadi memberikan fatwa untuk beberapa hukum yang memang di mana hukum ini tidak bisa kita temukan menggunakan nas syar'i ataupun juga menggunakan makna kiasi. Jadi harus bisa memberikan fatwa yang benar. Yang kelima, menerima sebagian ibadah yang tidak diketahui alasannya sebagai bentuk penghambaan. Yang pertama, bagi seorang faqih atau seorang yang ingin melakukan istinbat hukum menggunakan perspektif Maqasidus Syariah, itu perlu memahami nas syar'i atau nas syar'a. Yang dimana memahami nas syar'i atau nas syar'a itu sangat penting karena dapat menjadi faktor yang sangat penting dan paling utama dalam mengistinbatkan hukum melalui teks dan konteksnya. Karena terkadang ada beberapa teks yang ada di dalam Al-Quran tetapi memiliki makna yang berbeda akan makna aslinya. Makanya untuk seseorang yang ingin melakukan istinbat itu diperlukan memahami nas syara' sebagaimana keharusannya. Jangan sampai dia memahami satu makna dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis dengan makna yang salah. Nah, makanya yang pertama itu yang perlu dan paling sangat harus diketahui oleh seorang faqih, yaitu dapat memahami nas syara' sesuai dengan konteks dan teksnya. Nah, kemudian yang kedua, memahami dalil kontradiktif, yaitu memahami dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis yang kontradiktif, yang berlawanan. Karena terkadang ada beberapa dalil dalam Al-Quran yang berlawanan dalam artian saling tumpang tindih. Nah, ini perlu dipahami bagaimana cara kita memahami dalil-dalil kontradiktif seperti ini. Apakah menggunakan nasi mansuh atau menggunakan rojih. Jadi mana hal-hal yang memang harus diutamakan dan hal yang bisa diterapkan pada zaman yang ada pada saat ini.
Jadi jangan sampai kita menggunakan dalil-dalil yang sudah dimansuh sama Allah, dalil-dalil yang sudah diganti sama Allah, yang dimana hukum dari perlakuan ibadah atau syariat tersebut sudah berhenti. Dan itu dapat diketahui dengan cara memahami dalil-dalil kontradiktif atau dalil yang ada berlawanan di dalam nas, baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis. Kemudian yang ketiga yaitu menganalogikan hukum kontemporer atau mengkiaskan. Karena ada beberapa makna dalam Al-Quran, ada beberapa pengambilan hukum dalam Islam yang dimana pengambilannya itu menggunakan makna kiasi. Jadi mungkin kalau secara kontekstualnya, secara tekstualnya, itu di dalam Al-Quran tidak disebut secara spesifiknya. Tapi secara maknawiyahnya, dia itu memiliki hal-hal yang sama. Sehingga itu dapat menjadikan landasan dari penggunaan satu hukum, yaitu menganalogikan sebuah hukum dengan hukum yang lain yang dimana memiliki kemiripan antara dua hukum tersebut atau dua perkara tersebut. Contoh seperti penggunaan eksimer, seperti penggunaan minum-minuman alkohol, seperti penggunaan tramadol dan sebagainya, itu dikiaskan sebagaimana yang diharamkan oleh Rasul, yaitu meminum khamr. Karena kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun muskirin. Wa kullu muskirin haramun. Jadi setiap khamr itu memabukkan dan setiap yang memabukkan itu haram hukumnya. Makanya ketika menggunakan tramadol ataupun menggunakan eksimer secara berlebihan yang di luar dari batas keharusannya, kemudian menimbulkan efek pusing, menimbulkan efek mabok, maka itu dapat menjadikan landasan diharamkannya, dilarangnya penggunaan eksimer dan tramadol sebagaimana diharamkannya mabuk dalam Islam, sebagaimana diharamkannya meminum khamar dalam Islam. Nah, karena yang selanjutnya yaitu memberikan fatwa atau memberikan sebuah pandangan hukum terhadap satu masalah yang sedang terjadi. Karena terkadang ada beberapa masalah dan salah satu peran dari seorang faqih yaitu memberikan fatwa. Bagi orang-orang yang awam, orang-orang yang belum paham bagaimana cara menetapkan halal dan haram ataupun makruh dan sunnah dan sebagainya. Nah, itulah salah satu peran dari seorang faqih yaitu harus dapat memberikan satu fatwa supaya umat ini dapat berjalan sesuai dengan kaidahnya, mereka dapat melakukan ibadah sesuai dengan keharusannya. Jangan sampai seorang faqih dia tidak dapat memberikan kebaikan ke orang-orang sekelilingnya. Dalam artian dia itu kemampuannya hanya untuk sendiri. Dia mengetahui halal dan haram hanya untuk sendiri. Tetapi juga harus bisa memberikan fatwa, harus bisa memberikan pengarahan terhadap orang-orang di sekelilingnya mengenai kebolehan ataupun ketidakbolehan melakukan sebuah perkara. Mungkin dari saya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.